Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan identitas nasional dan integrasi nasional pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pengertian identitas nasional. Secara istilah, identitas nasional terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas dapat dimaknai sebagai ciri, tanda, atau jati diri. Nah, sedangkan nasional dalam konteks ini adalah kebangsaan. Identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Menurut Kailan, istilah identitas secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Wilujeng Siva. Saya Wilujeng Siva Diaristi, NIM 2040210053 akan meneruskan materi. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan sosial yang khusus dan bersifat adskriptif atau ada sejak lama, yang sama cocoknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Kebudayaan. Kebudayaan sendiri menurut ahli sosiologi adalah ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, kesenian, mata pencarian, peralatan atau perkakas, sistem kepercayaan, adat istiadat, dan lain-lain. Selanjutnya, bahasa. Bahasa merupakan keistimewaan manusia dalam proses komunikasi antar sesamanya. Bahasa memiliki simbol yang menjadikan suatu perkataan mampu melambangkan arti apapun. Kondisi geografis. Kondisi geografis yang menunjukkan lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, dan waktu sehingga menjadi jelas batas-batas wilayahnya di muka bumi. Saya Agnia Niandia Marta Cita Sakti dengan NIM 2040210046 akan melanjutkan pembahasan materi. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Istilah integrasi nasional terdiri dari dua unsur kata, yaitu integrasi dan nasional. Dalam Kamus Besar Indonesia edisi ketiga tahun 2002 dikemukakan bahwa istilah integrasi mempunyai pengertian yaitu pembaruan atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa misalnya cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional, dan lain sebagainya. Berikutnya ada faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, adanya persamaan sejarah. Rasa senasib dan seperjuangan pada zaman dahulu digunakan untuk kemerdekaan Indonesia dan lepas dari penjajahan mendorong integrasi nasional. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang bisa menjadi pendorong integrasi. Yang ketiga, adanya keinginan untuk bersatu. Perbedaan tidak menjadi alasan untuk memunculkan konflik. Justru perbedaan tersebut memunculkan keinginan untuk mempersatukan perbedaan dalam suatu kesatuan yang utuh. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Ancaman dari luar perlu diminimalisir agar terwujudnya integrasi nasional di setiap lapisan masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Susianti dengan NIM 2040210061. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi. Selanjutnya, pembahasan faktor pendukung integrasi nasional. Nah, yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional sejak dikumandangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Adanya semangat para pemuda saat itu membuat bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa pemersatu
tanpa memandang perbedaan di dalamnya. Lalu yang kedua, semangat persatuan serta kesatuan dalam bangsa. Persatuan dan kesatuan dibutuhkan untuk menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, serta sikap saling tolong-menolong antar sesama dan nasionalisme. Nah, selanjutnya yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Pancasila merupakan landasan ideal yang memiliki kedudukan tinggi serta berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seseorang yang mempunyai jiwa patriotisme tinggi akan menerapkan butir-butir Pancasila dalam aspek kehidupannya. Lalu yang terakhir, adanya rasa serta semangat gotong royong. Sikap gotong royong merupakan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersama serta menikmati hasil pekerjaan secara adil. Sistem gotong royong dilakukan tanpa pamrih dan sukarela oleh masyarakat menurut batas kemampuan masing-masing. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Afa. Saya, Afatul Solihah, NIM 2040210038, akan meneruskan video sebelumnya. Faktor penghambat integrasi nasional. 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajuan. Contohnya, budaya di Indonesia sangatlah maju, namun kemajuan dalam sektor budaya ini terkadang kurang dihargai oleh sekelompok masyarakat. 2. Kurangnya toleransi antara sesama golongan. Contohnya, konflik sosial merupakan salah satu hal yang perlu dihindari karena dapat mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Kurangnya kesadaran terhadap diri masing-masing rakyat Indonesia. Contohnya, globalisasi munculnya sikap individualis dan tidak memperdulikan kondisi serta situasi yang ada di sekitarnya. 4. Adanya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Contohnya, otonomi daerah yang berlaku di Indonesia membuat sebagian wewenang serta tanggung jawab pemerintah pusat dilimpahkan ke pemerintahan daerah. Terakhir, kesimpulan. Identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia yaitu faktor objektif yang meliputi faktor geografis dan faktor demografis, kondisi geografis, ekologis, dan faktor subjektif yang meliputi faktor historis, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berdasarkan parameter sosiologi, faktor-faktor pembentuk identitas nasional meliputi suku, bangsa, kebudayaan, bahasa, dan kondisi geografis. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, dan peranata-peranata sosial. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili kelompok 4. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, baik disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.